Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Taib, kita saat ini akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pertemuan yang sudah lalu, pertemuan yang minggu yang keempat. Tapi sebelumnya melalui layar ini kita akan bisa pelajari bersama. Ada beberapa tahapan ya yang akan menjadi proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita coba akan memulaikan. Pertama, di sini ada CPMK, capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajaran dari minggu yang ketiga itu berbicara tentang prinsip-prinsip dasar ayat ekonomi. Nah, jadi sebelumnya untuk lebih terstruktur pembelajaran kita, perkuliahan kita, tentunya di situ harus kita rujuk ya, segala pembahasan harus dirujuk kepada CPMK-nya, capaian baik tujuan yang ada di RPS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi RPS-nya sudah kita share lewat grup masing-masing. Ya. Sudah dicek Pak Irwan? Ya, sudah Pak. Oke, siap. Di sini ada beberapa item yang akan kita bahas. Satu, capaian pembelajaran. Ya. Kedua, di situ ada materi. Ketiga, ada simulasi. Dan yang keempat nantinya ada kuis ya. Nanti bagaimana bentuk kuisnya nanti kita akan tampilkan di layar di pertemuan terakhir. Setelah itu next kita lanjut ke capaian pembelajaran. Biar kita fokus. Ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah karena kita belajar di tafsir ya, tafsir ayat muamalah atau di sub pembelajarannya itu turunannya adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang pertama, jadi mahasiswa harus mampu membaca qiraah dan menulis ayat Al-Quran yang dikaji dengan tartil dan baik. Masing-masing kita harus bisa membaca apa yang harus kita akan kaji. Jangan sampai kita mengkaji sesuatu, ayatnya tidak jelas kita baca. Ini karena kita di jurusan hukum ekonomi syariah. Yang kedua, ini item yang kedua pembelajarannya adalah mampu menerjemahkan dan memahami kandungan ayat secara global. Karena kita di semester 1 masih dasar ya, tentu kita tidak membahas tentang makna ayat secara tafsil, secara terperinci. Kita harus membahas dulu secara global, nanti di semester selanjutnya kita akan kembangkan ke tafsir. Yang ketiga, kita kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan relasi wajhud dilalah suatu ayat dengan kesimpulan hukum. Jadi gambarannya ini ada ayat, kemudian kita akan tarik ayat itu ke keadaan, misalkan apa prinsip ekonomi kita. Jadi ayat ini akan menjadi salah satu barometer. Karena harus kita ketahui bahwa ayat itu dia itu sudah final. Jadi ayat Al-Quran sudah final ya. Yang tidak final adalah bagaimana kita menafsirkannya, bagaimana kita mengkontekstualisasikan ayat. Contoh misalkan beli barang online lewat Shopee kan. Dulu tidak ada memang dalam Al-Quran ayat tentang Shopee, ayat tentang COD itu tidak ada. Ini artinya ayat itu sudah utuh, kemudian bagaimana ayat itu akan kita kontekskan kepada kejadian yang sekarang. Berarti yang bergeser di sini adalah ahwal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ayat Al-Quran itu waqi'un likulli zaman wa makan. Jadi ayat Al-Quran itu selalu cocok di mana dia ditaruh dan kapanpun dia ditaruh. Itu Al-Quran. Tinggal kita ya sebagai umat beragama menyocokkan atau menginterpretasikan
makna daripada ayat Quran itu. Ini capaian yang pembelajaran yang akan kita capai. Nomor 3. Hello. Yang nomor 4, terakhir, mampu menjelaskan istimbat. Kita mampu menjelaskan apa sih yang kita dapatkan dari ayat itu. Ini namanya istimbat. Hukum apa yang kita dapatkan dari ayat itu. Nah, nanti ada simulasi dari video pembelajaran itu. Masing-masing mahasiswa saya akan tunjuk satu persatu untuk menjelaskan apa istimbat atau apa sesuatu hukum yang bisa diambil dari ayat dan video pembelajaran yang akan kita tampilkan nanti. Oke, bisa dipahami? Ini capaian pembelajaran. Ya, yang kedua, di bawah capaian pembelajaran, turunannya namanya indikator pembelajaran. Nah, indikatornya bagaimana? Gampang. 1, mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep-konsep dasar. Jadi indikatornya sekarang kita paham dulu. Nah, sehingga kalau sudah kita pahami di indikator ini, kita bisa naik ke tempat tadi yaitu capaian. Kedua, kita analisis ayat. Ada beberapa ayat yang harus kita analisis. 3, mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dengan kejadian yang ada. Jadi perlu dipahami juga di dalam perkuliahan kita dan semua perkuliahan itu harus ada namanya integrasi. Kalau bahasanya Profesor Dr. Amin Abdullah ya, dulu di UIN Sunan Kalijaga namanya integrasi interkoneksi namanya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan satu ayat dengan kejadian yang ada. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini indikator. Sekarang kita mulai ke video pembelajaran. Kita saksikan bersama. Ini perlu dihafal. Mujahidin ini perlu dihafal, ini saya. Ya. Mata kuliahnya apa? Tafsir ayat-ayat muamalah. Kemudian turunan ayat ini subnya apa? Prinsip dasar ekonomi Islam. Jangan lupa. Pertama, harus ada namanya kaidah pokok. Apa itu kaidah? Kaidah adalah salah satu penguat. Ini yang akan menjadi acuan kita. Jadi kita harus punya kaidah seperti hidup misalkan. Harus kita punya kaidah satu acuan yang kalau kita tidak dapatkan di nas, nanti kita kembali ke kaidah. Kita perhatikan kaidah pokok daripada prinsip dasar ekonomi. Oke, yang pertama, ini prinsip dasar ekonomi yang harus kita hafal dan kita perhatikan betul-betul. Yang pertama ada namanya kejujuran. Perlu diingat juga bahwa yang namanya muamalah itu kita sama siapa saja, ya. Al-Quran sudah menjelaskan, inilah Quran itu turun sebagai rahmatan lil alamin. Turun sebagai rahmat bagi semua alam. Jadi kita bermuamalah, berinteraksi tidak hanya sama-sama muslim, tidak. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan secara global kepada siapapun kita bermuamalah, satu prinsip dasar ekonomi yaitu jujur atau yang disebut dengan amanah. Kemudian turunan daripada jujur itu, apa itu jujur? Suatu sifat dan sikap yang setia. 1, 2, tulus hati. 3, jujur dalam melaksanakan amanah. Kedua, keadilan. Adil. Apa itu adil?
Adil artinya kita memporsikan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Yang semestinya ini dapat ini, harus dapat seperti ini. Itu namanya adil. Adalah. Adalah artinya seimbang. Keadilan masih jauh ya Pak? Oh ya, sejauh ini. Adil memiliki mana? Satu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil namanya itu. Dua, menempatkan secara proporsional. Pas. Tiga, perlakuan setara atau seimbang. Itu yang nomor dua. Yang pertama apa tadi? Hah? Amanah atau jujur. Kedua, adil. Oke. Al-adalah, seimbang. Yang ketiga, ini sebenarnya mirip maknanya. Keseimbangan atau al-wusta, pertengahan, moderat. Oke, tidak saling merugikan satu sama lain. Ini konsep dasar ekonomi. Yang satu tidak rugi, yang sebelah tidak rugi, saya tidak rugi. Makanya dalam Al-Quran ada konsep namanya tarodi. Itu teori ridho, teori suka sama suka. Nah, ini harus ada. Dalam bermuamalah wajib ada. Kalau kita ke muamalah dari segi keislaman. Keislaman inilah yang kita harus praktekkan kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus seimbang, tidak saling merugikan satu sama lain. Next. Didasari atas saling ridho. Nah, ini tadi yang kedua. Mirip. Ini konsep prinsip yang keberapa? Tolong menolong. Paling yang keempat ya. Ya, salah ketik. Jadi yang keempat adalah saling tolong menolong. Konsep daripada prinsip ekonomi bermuamalah itu kita merasa terbantu satu sama lain. Jika itu yang berat, di sini ringan, ini tidak muadalah atau tidak saling tidak ta'awun namanya. Jadi konsep saya kasih Anda berhutang, oke, terus bagaimana? Oke, kalau begitu saya bayar nanti pada waktu yang sudah ditentukan. Saya ridho, Anda ridho, ini namanya saling tolong menolong. Ini konsep yang paling penting, saudara-saudara, ya, paling penting sekali. Jangan sampai di situ ada hasad dan lain sebagainya. Coba kita lihat, tolong menolong, toleransi. Menafikan sikap eksklusif, mengedepankan kemaslahatan bersama. 4, melonggarkan dalam hal pemenuhan janji. Itu menuntut hak. Penting, toleransi, ya. Kita mentolerir. Ada jadi sesuatu, kita tolerir, ya sudah, itu namanya toleransi. Kemudian menafikan sikap eksklusif. Ketiga, mengedepankan kemaslahatan. Ini maslahat, ini enggak, ya oke. Yang keempat, melonggarkan dalam hal pemenuhan janji. Yang tadinya janji 1 bulan, tapi lewat 1 bulan 2 hari, ya ini bermainlah, enggak apa-apalah seperti itu kan? Kenapa? Ini namanya melonggarkan janji. Nanti kita akan saksikan di beberapa video pembelajaran, kita akan analisa 1 ayat di sana. Perhatikan seksama ayat ini. Ayat tentang hutang piutang. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. Oke.
Ayat satu, kita ambil contoh sekarang simulasi dari satu ayat tentang ayat hutang piutang. Jadi ayat hutang piutang ini kalau dicek baik dari segi tafsir maupun perkataan ulama, ini ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu ayat tentang utang piutang. Artinya peran utang piutang di situ sangat penting. Satu. Kemudian apa yang diistilahkan dengan kewajiban-kewajiban di situ penting. Dari ayat yang tadi kita bisa memetik ada beberapa syahid kalau bahasa kita. Apa itu syahid? Ada beberapa titik poin, item yang poin. Satu, nanti kita akan coba tes baca satu persatu insya Allah ya, kalau ada waktu mengizinkan. Tapi saya yakin ini semua sudah bisa membaca ayat-ayat tersebut. Tapi sekarang kita akan jelaskan apa yang dapat kita ambil dari ayat itu. Satu, pentingnya menulis perjanjian. Dalam hutang piutang, menulis perjanjian adalah satu hal yang harus dan harus. Dan ini adalah tuntutan Al-Quran. Al-Quran sudah jauh menggambarkan bagaimana pentingnya tulis menulis. Pentingnya tulis menulis. Janjinya berapa? Utangmu berapa? Kalau sekarang bisa kita memakai apa istilahnya? Kwitansi, ya? Atau bisa juga pakai voice note, bisa juga pakai data dan lain sebagainya. Ini penting dalam Al-Quran. Perlu nanti dipraktekkan. Kedua, keadilan dan kejujuran. Tidak ada yang mengelak di situ. Kalau Anda sudah meminjam 100, ya harus balikan 100. Tidak ada perjanjian yang membelot. Tiga, perlindungan bagi yang lemah. Nah, ini kandungan ayat yang tadi. Empat, saksi dalam transaksi. Harus ada saksi, Pak. Kalau sekarang saksi kita bisa pakai rekam, ya, bisa nggak masuk itu? Nanti kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau sekarang tidak cukup, bagaimana hukumnya video dijadikan sebagai saksi? Kita juga punya konsep-konsep khusus. Nah, harus ada saksi. Nomor 5, pentingnya menuliskan semua transaksi. Apapun bentuk transaksi, tulis. 6, relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi. Oke, kita akan setelah ini kita akan menonton satu media pembelajaran yang nanti masing-masing kita menentukan dari prinsip-prinsip ekonomi masuknya kemana. Ya. Minta waktunya 6 menit saja untuk kita perhatikan satu media yang di situ saya minta mahasiswa untuk menentukan prinsip-prinsip yang masuk ke dalam media tersebut. Oke. Ya, keadilan dan kejujuran. Oh, ini yang tadi. Perlindungan bagi yang lemah. Saksi dalam transaksi. Pentingnya menuliskan semua. Bisa didengar ini? Relevansi dengan prinsip ekonomi. Mbak Pita, bisa didengar? Oke. Oke. Berikut adalah video pembelajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Abu Nawas, cara gitu menagih hutang. Bagi yang punya hutang, perhatikan. Dan bagi yang dihutang, silakan diperhatikan. Terdengar suara ketukan pintu. Abu Nawas keluar rumah sambil membuang lebar. Ia baru saja bangun dari tidur siang. Oh, ternyata Abu Jahil. Ada keperluan apa datang kemari? Abu Nawas atau siapa? Ajarnya Abu Jahil. Minta bantuan. Punya keperluan mendesak. Oleh sebab itu, aku meminjam uang pada aku sebesar 100 dinar. Apa aku tidak salah dengar, Abu Jahil? Aku bisa saja memberi pinjaman, tetapi aku masih ragu untuk memberikan 100 dinar kepadamu. Ayolah Abu Nawas, tolong bantu aku sekali saja. Aku janji akan mengembalikan uang itu dalam sebulan. Kau benar-benar berjanji akan membayarnya bulan depan. Tentu saja, kau bisa memegang ucapanku. Tadi sebelumnya ada apa? Ada transaksi. Nah, ini transaksi utang piutang, minjam. Di sini Abu Nawas dan Abu Jahil meminjam kepada Abu Nawas. Sekarang
Apa yang tidak ada di sini? Aku akan mengambil uangnya. Abu Nawas Tidak berjanji. bahwa setiap Tidak ada perjanjian. itu adalah hasil Tidak ada transaksi. Tidak ada tulis menulis. ia berencana menggunakan uang itu untuk Saksi. Kita akan tapi Abu Nawas tidak tega melihat Abu Jahil yang terlihat kesulitan. Gunakanlah uang. Abu Nawas memberikan Abu Jahil. Ini masuk dalam prinsip ekonomi yang apa? Nomor berapa? Berapa tadi? Prinsipnya 1. Masuk kepada tolong menolong. Item yang keberapa? Yang keempat. Masuk nggak di sini? Masuk. Oke, perhatikan sama. Aku akan menagihnya bulan depan. Sungguh kau benar-benar orang baik, Abu Nawas. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Biasa rayuan yang meminjam. Sekarang yang dipinjam adalah malaikat. Ini waktu dipinjam. Nih, Abu Jahil tak menyangka akan semudah ini meminjam uang dari Abu Nawas. aku pamit pergi dulu. Terima kasih atas pinjamannya, Abu Nawas. Sama-sama. 1 bulan kemudian Abu Nawas Ini siapa? Abu Nawas. Tetap fokus. Ini Abu Nawas. Sedang berhalusinasi. sangat cukup untuk membayar kembali Yang ini siapa? Abu Jahil. dari pagi hingga sore. Abu Jahil sudah sukses dia ini. Muncul. Jangan-jangan dia tidak mau menepati janjinya. Abu Nawas menanti Abu Jahil hingga malam. Ia ingin menagih hutang itu, tapi ia malu jika harus menagihnya secara langsung. Tagih atau tidak? Ini apanya Abu Nawas? Tagih atau tidak? Hah? Istrinya. Biasa komunikasi sama istri. Selama sebulan. Istri mah ngompor kan? Wah, tagih kan begitu. Nah, sekarang Abu Nawas ini mulai berubah pikiran. Ia lalu pergi ke rumah Abu Jahil. Ia lebih memilih menagih malu karena menagih hutang daripada kelaparan selama 1 bulan. Sesampainya di sana, Abu Nawas terkejut melihat rumah Abu Jahil yang begitu ramai. Lihatlah, Abu Jahil sedang berkumpul bersama teman-temannya, seolah lupa ada janji yang harus ditunaikan. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau misalkan Abu Jahil mengatakan saya tidak punya utang, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Tidak ada tulis menulis. Kemudian tidak ada saksi. Berarti ini di luar konteks. Sekarang yang kita harus pelajari adalah bagaimana memasukkan konteks prinsip-prinsip itu dengan mengambil pelajaran dari Abu Jahil dan Abu Nawas. Sepertinya kau memiliki banyak uang karena bisa berkumpul seperti ini. Aku ingin menagih hutangmu. Katanya kau akan membayarnya bulan ini. Aduh, aku hanya menyambungkan saja pada mereka. Mulai sudah. Tapi Abu Nawas, aku menggunakan uang hasil panen untuk mengobati saudaraku yang sakit. Aku janji akan membayarnya bulan depan, Abu Nawas. Jujur nggak Abu Jahil? Tidak. Hah? Kalau Abu Nawas jujur nggak? Dia orangnya jujur. Memang waktu itu seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita ambil dari seorang Abu Nawas? Dia bisa juga mengulurkan waktu. Itu yang disebut masuk ke prinsip dasar ekonomi nomor berapa? Ta'awun, artinya dia sudah mampu melebihkan waktu pinjaman ke Abu Jahil. Nafas. Dugaannya benar-benar terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Baiklah, kau harus membayarnya bulan depan. Harus. Kau bisa pegang kata-kataku. Baiklah, aku akan kembali bulan depan. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar jika Abu Jahil mengadakan pesta di rumahnya. Kurang ajar, jadi katanya Ini mulai apa ini?
Emosi, Pok. Emosi. Kenapa? Karena dia sudah dianggap setan ini sama Abu Jahil. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau dilihat Abu Nawas ini, Abu Jahil akan menghindar. Udah mulai takut. Tapi malah berpoya-poya. Bahkan aku tidak diundang. Kalau aku menagihnya sekarang, pasti dia akan beralasan lagi. Aku harus mencari cara untuk menagihnya. Esok hari, Timbul solusi. Kalau sudah hutang tidak terbayarkan, yang timbul di sini apa? Pertama kita emosi, solusi dadakan. Apa solusi daripada Abu Nawas? Next. menemui Tuhan. Salah satu temannya itu masuk bilang, Abu Nawas lantas menceritakan masalahnya. Mulai curhat. Ini curhatnya Abu Nawas dengan si jenggot. Ya, enggak terlalu kakek sih sebenarnya. Beritahu rencananya kepada Tuhan. Abu Nawas mengaku, lalu kami pergi untuk memulai bisnya. 1 jam kemudian, Abu Nawas tiba di rumah Abu Jahil. Oke, sampai di sini. Coba satu persatu kita akan menganalisis ayat atau prinsip yang sudah kita bahas dengan kecocokan yang ada di media ini. Saudara Irwan, apa yang Anda bisa ambil dari video di depan? Kalau menurut saya tentang video yang di depan bahwa kalau ada sistem hutang piutang, seharusnya Abu Nawas itu ada serah terima atau bukti lah bahwa si Abu Jahil pernah berhutang, dan ada juga harus ada saksi. Berarti sebelum itu masuk ke prinsip ekonomi itu enggak? Masuk ke prinsip ekonomi. Satu lagi mungkin yang dari Saudari Halimah, ya. Tadi sudah diambil apa? Transaksi dan tulis menulis dalam prinsip. Selain transaksi dan tulis menulis, apa yang bisa diambil dari video pembelajaran ini? Tidak apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Jadi yang sudah diambil sama Irwan tidak Ya. ada bukti atau saksi. Yang lain bisa seperti Abu Nawas, dia itu ta'awun, dia lebih menolong, kan bisa seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian begini, untuk mengambil satu bentuk istinbat itu kritis saja. Keluarkan apa yang ada di benak kita, ya. Masalah benar dan salah itu urusan belakang. Karena konsep di dunia akademik itu ini perlu diperhatikan. Salah itu boleh, bohong itu yang tidak boleh. Salahnya bagaimana? Kita salah berargumen, tidak apa-apa. Kita di bangku kuliah ini bebas saja. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berbohong. Berbohong dengan data. Kita menduplikat punya orang, plagiat punya orang. Ini yang tidak boleh di dunia akademik. Jadi silakan nanti menjadi acuan saudara-saudari ya di rumah masing-masing untuk membuat satu bentuk analisa tentang apa yang terjadi tentang muamalah di rumah masing-masing, tetapi dengan kaedah atau prinsip konsep yang sudah dijelaskan tadi, kejujuran dan lain sebagainya. Itu menjadi soal masing-masing. Ya, sekarang ini mungkin sudah ke solusi ya. Solusinya apa? Tadi si kakek tua itu berpura-pura menjadi dukun. Ya, sehingga Abu Jahil dibawa. Solusinya apa? Ini akan menjadi tumbal nanti siapa? Orang yang tidak mau membayar hutangnya katanya.
Boleh nggak seperti itu? Boleh. Berbohong seperti itu boleh nggak? Boleh. Hah? Enam kebaikan. Boleh. Nah, dapat dia nanti komisi? Ya terserah Abu Nawas. Awas nanti. Oke. Langsung dud. Engkau bisa menjadi kaya. Ini dia. Kau harus bekerja. Caranya cukup mudah. Kau cukup, tapi ada kaitan harta denganmu. Ada cara menjadi kaya. Setelah Sehingga sekarang terakhir adalah persatuan antara Abu Nawas dan Abu Jahil. Jadi ini prinsip ekonomi yang menjadi dasar kita, sehingga jangan lupa mengaitkan problematika atau problema yang ada di masyarakat, kita masukkan ke dalam Al-Quran. Cocokkan dia. Karena apa? Karena kalau Al-Quran itu yang mengikuti keadaan itu tidak bisa. Tapi keadaan sendirilah yang nanti bisa kita rujuk, selalu merujuk kepada Al-Quran. Ini makna global daripada tafsiran ayat-ayat muamalah tentang prinsip-prinsip ekonomi yang kita ambil satu contoh, yaitu contoh hutang piutang. Oke? Oke, baik, saudara-saudara. Jadi sudah selesai video pembelajaran kita. Yang terakhir adalah kuis, ya. Yang kuis ini nanti diisi langsung di tempat, ya, untuk mengevaluasi apa yang kita sudah pelajari di sini. Jadi mungkin saya bisa, oke, nanti bisa dilihat teman-teman di grup masing-masing untuk dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Kemudian nanti jawabannya akan langsung terrespon oleh saya sendiri. Coba nanti di HP semuanya, mungkin bisa dibuka HP-nya. Bisa Pak, bisa udah dibuka. Langsung diisi ya sebagai kuis untuk menganalisis apa yang sudah kita pelajari. Coba langsung saya akan cek satu persatu. Ya, diisi kuisnya. Ya, Pak. Biar nanti bisa terinput langsung di laptop saya. Oke, sudah? Terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu di minggu yang akan datang terkait dengan subtema yang sudah ada di RPS masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak ada pertanyaan ya? Hah? Nanti karena apa? Karena saya yang lebih dahulu bertanya. Nanti kalau kalian bertanya silakan dijapri. Karena waktu tidak mengizinkan, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.